MotoGP 2027 mulai terasa seperti awal dari revolusi besar. Bukan hanya karena regulasi baru yang akan mengubah wajah balapan, tetapi juga karena situasi internal Ducati mulai memanas. Dalam beberapa hari terakhir, muncul 4 isu besar yang saling berkaitan. MotoGP mempertimbangkan penghapusan motor cadangan mulai 2027. Valentino Rossi membongkar masalah di tim pabrikan Ducati. Pecco Bagnaia disebut mengalami trauma usai kecelakaan Catalunya 2026, dan Pedro Acosta mulai dikaitkan sebagai calon pengganti Bagnaia di Ducati. Jika 2 motor untuk mengantisipasi perubahan cuaca, kerusakan teknis, atau kebutuhan setup berbeda. Jika motor cadangan dihapus, strategi balapan akan berubah total. Kesalahan setup bisa menjadi bencana karena rider tidak lagi punya motor pengganti dengan karakter berbeda. Wet race diperkirakan menjadi jauh lebih kacau. Pembalap tidak akan langsung masuk pit dan berganti motor ketika kondisi lintasan berubah dari kering ke basah atau sebaliknya. MotoGP beralasan aturan ini dibuat untuk menekan biaya operasional dan mengurangi kompleksitas teknologi modern. Namun banyak pihak percaya keputusan tersebut juga akan mengubah gaya balap secara drastis. Era MotoGP modern selama ini sangat bergantung pada teknologi dan data. Dengan hanya 1 motor, pembalap akan dipaksa lebih mengandalkan insting dan kemampuan adaptasi alami. Dan perubahan seperti ini bisa mengubah peta kekuatan. Rider yang selama ini terlalu bergantung pada setup sempurna mungkin akan kesulitan. Sebaliknya, pembalap agresif dan adaptif berpotensi lebih diuntungkan. Di tengah pembahasan regulasi baru itu, Valentino Rossi justru membongkar situasi menarik di internal Ducati. Rossi mengungkap bahwa tekanan di tim pabrikan Ducati kini jauh lebih besar dibanding beberapa musim lalu. Menurut Rossi, Ducati saat ini memiliki terlalu banyak pembalap cepat sehingga persaingan internal menjadi sangat rumit. Komentar Rossi terasa penting karena VR46 adalah bagian dari ekosistem Ducati. Ia melihat langsung bagaimana tekanan besar mulai muncul di dalam proyek pabrikan Italia tersebut. Dulu, Ducati hanya fokus membangun motor kompetitif, namun sekarang masalah mereka berbeda. Terlalu banyak rider elit yang sama-sama ingin menjadi pusat proyek. Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga rumor Pedro Acosta membuat situasi Ducati semakin sensitif. Dan tekanan terbesar tampaknya sedang dirasakan Pecco Bagnaia. Beberapa laporan menyebut Bagnaia masih mengalami trauma setelah kecelakaan brutal di MotoGP Catalunya 2026. Insiden tersebut menjadi salah satu momen paling mengerikan musim ini karena melibatkan banyak pembalap dan red flag. Bagnaia memang selamat tanpa cedera parah, tetapi secara mental, insiden itu disebut meninggalkan dampak besar. Pecco mengaku sempat tergoncang melihat kecelakaan beruntun yang terjadi di depannya. Situasi ini mulai memunculkan kekhawatiran baru. Selama beberapa tahun terakhir, Bagnaia dikenal sebagai rider Ducati yang sangat tenang dan konsisten. Namun musim 2026 musimi memperlihatkan sisi berbeda dirinya. Tekanan perebutan gelar, kehadiran Marc Marquez di Ducati, serta serangkaian kecelakaan mulai mempengaruhi kondisi mentalnya. Dan di saat yang sama, rumor Pedro Acosta ke Ducati semakin panas. Beberapa media bahkan mulai menyebut Acosta sebagai kandidat pengganti Bagnaia untuk proyek jangka panjang Ducati 2027. Spekulasi itu memang masih liar, tetapi cukup mengguncangkan pedok. Acosta dianggap sebagai talenta paling eksplosif generasi baru MotoGP. Banyak pengamat melihat gaya balapnya sebagai kombinasi agresivitas Marc Marquez dan ketenangan Jorge Lorenzo. Yang menarik, Acosta sendiri mengaku sangat menghormati Marc Marquez. Ia bahkan menyebut Marc sekarang memiliki aura yang setara dengan Valentino Rossi dalam sejarah MotoGP modern. Komentar itu terasa simbolis. Dulu, Valentino Rossi adalah ikon besar yang menjadi pusat perhatian pedok. Kini, posisi itu perlahan berpindah ke Marc Marquez. Dan Acosta tampaknya ingin menjadi bagian dari transisi tersebut. Jika Ducati benar-benar mendatangkan Acosta, situasi internal mereka bisa semakin panas. Bayangkan satu garasi berisi Marc Marquez, Pedro Acosta, dan tekanan besar mempertahankan dominasi Ducati. Itu bisa menjadi kombinasi paling eksplosif dalam sejarah MotoGP modern. Namun di sisi lain, Ducati juga menghadapi resiko besar. Mereka harus menjaga keseimbangan ego para pembalap top agar proyek tidak berubah menjadi perang internal. Valentino Rossi tampaknya memahami bahaya itu. Karena itulah, ia menyebut masalah utama Ducati sekarang bukan lagi soal motor, tetapi soal mengelola terlalu banyak pembalap hebat dalam satu sistem.
MotoGP 2027 akhirnya bukan hanya tentang regulasi baru, ini mulai berubah menjadi pertarungan generasi. Marc Marquez masih menjadi pusat perhatian meski tubuhnya mulai rapuh akibat cedera panjang. Pecco Bagnaia berusaha mempertahankan statusnya sebagai pemimpin Ducati, sementara Pedro Acosta datang sebagai ancaman baru yang siap mengambil alih masa depan. Ditambah aturan satu motor yang bisa mengubah gaya balap seluruh grid, masa depan MotoGP terasa semakin sulit diprediksi. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Ducati mulai terlihat tidak sepenuhnya nyaman berada di puncak. Karena ketika tekanan internal mulai muncul bersamaan dengan perubahan regulasi besar, dominasi sebesar apapun bisa runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. MotoGP 2026 memanas. Marc Marquez masih ditakuti, red flag Barcelona disorot, Bagnaia cedera, Rossi mulai audisi VR46. MotoGP 2026 mulai memasuki fase panas, bukan hanya soal perebutan gelar juara dunia, tetapi juga drama cedera, kontroversi race direction, hingga rumor besar bursa transfer 2027. 4 berita terbaru memperlihatkan bagaimana pedok MotoGP sedang berada dalam situasi penuh tekanan. Marc Marquez belum menang, tetapi tetap ditakuti. Keputusan red flag Catalunya memicu kontroversi. Pecco Bagnaia mulai dihantui cedera, sementara Valentino Rossi diam-diam mulai menyiapkan masa depan VR46 Racing Team. Semua cerita itu saling terhubung dan memperlihatkan bahwa MotoGP 2026 bukan musim yang normal. Sorotan pertama datang kepada Marc Marquez. Meski belum meraih kemenangan Grand Prix musim ini, nama Marc tetap dianggap ancaman terbesar oleh rival-rivalnya. JPNN menyoroti fakta menarik bahwa pembalap Ducati tersebut masih sangat ditakuti walaupun performanya belum stabil. Cedera membuat Marc harus melewatkan beberapa balapan dan belum mampu tampil dominan seperti masa jayanya. Namun aura ancamannya ternyata belum hilang. Hal ini menunjukkan satu fakta penting di MotoGP. Marc Marquez bukan sekedar pembalap biasa, melainkan simbol tekanan mental bagi lawan-lawannya. Banyak rival percaya Marc masih bisa bangkit kapan saja, bahkan ketika sedang cedera, pembalap Spanyol itu tetap mampu mencatat lap cepat dan tampil agresif. Ducati sendiri masih menganggap Marc sebagai aset penting untuk pengembangan motor musim depan. Hal ini membuat posisi Marc unik. Secara statistik ia belum dominan, tetapi secara psikologis ia tetap menjadi bayangan besar bagi seluruh grid MotoGP. Di sisi lain, kontroversi besar muncul setelah MotoGP Catalunya 2026 yang penuh kecelakaan dan red flag. Zona Priangan menyoroti bagaimana keputusan race direction kini mulai ditakuti para pembalap. Banyak pihak menilai keputusan red flag di Barcelona memunculkan ketidakpastian baru dalam balapan. Insiden besar yang melibatkan Alex Marquez, Johan Zarco, hingga beberapa rider lain membuat jalannya race berubah total. Bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga soal konsistensi aturan. Beberapa pembalap mulai merasa keputusan race direction terlalu sulit diprediksi. Ada yang merasa red flag dikeluarkan terlalu cepat, sementara yang lain justru menilai respon race direction terlambat ketika kecelakaan besar terjadi. Kontroversi ini sebenarnya bukan hal baru, namun musim 2026 membuat tekanan terhadap race direction semakin besar karena banyaknya insiden serius sejak awal musim. Kecelakaan Catalunya menjadi puncaknya. Dalam satu akhir pekan, beberapa pembalap harus dibawa ke rumah sakit dan balapan dihentikan lebih dari sekali. Akibat situasi itu, muncul rasa khawatir di kalangan rider bahwa hasil balapan kini tidak hanya ditentukan kecepatan di lintasan, tetapi juga keputusan race direction. Di tengah kekacauan Catalunya, Francesco Bagnaia justru membawa cerita lain, kekhawatiran soal kondisi fisiknya. Media Indonesia melaporkan bahwa Pecco mulai khawatir mengalami cedera pergelangan tangan setelah balapan brutal di Barcelona. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku masih merasakan nyeri dan pusing usai race. Yang membuat situasi Bagnaia menarik adalah timingnya. Saat Marc Marquez sedang berjuang bangkit dari cedera, Ducati justru berharap Pecco bisa menjadi pemimpin utama tim. Namun kini Pecco sendiri mulai mengalami masalah fisik dan mental akibat rentetan kecelakaan musim ini. Catalunya menjadi balapan yang sangat berat untuk Pecco. Ia tidak hanya harus menghindari crash besar, tetapi juga menghadapi restart balapan dan situasi lintasan yang kacau.
Meski akhirnya naik podium setelah penalti pembalap lain, Pecco Bagnaia tetap merasa kondisi balapan terlalu berbahaya. Bahkan beberapa laporan menyebut ia mengalami trauma melihat kecelakaan beruntun di depannya. Situasi ini membuat Ducati menghadapi dua masalah sekaligus. Marc belum pulih sepenuhnya, sementara Pecco mulai kehilangan kenyamanan fisik dan mental. Namun drama MotoGP tidak berhenti di lintasan. Bursa transfer 2027 mulai bergerak lebih cepat dari perkiraan. Harian This Way membahas bagaimana Valentino Rossi mulai melakukan audisi pembalap untuk VR46 Racing Team musim 2027. Langkah Rossi ini menarik karena VR46 kini berada dalam fase penting. Setelah sukses membawa Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan di Catalunya, tim milik Rossi mulai dipandang sebagai salah satu kekuatan serius Ducati. Rossi disebut ingin mempertahankan identitas Italia di timnya, karena itu proses seleksi pembalap untuk 2027 menjadi sangat penting. Beberapa nama muda mulai dikaitkan dengan VR46, termasuk rider-rider jebolan Akademi Rossi sendiri. Situasi ini memperlihatkan bahwa Rossi tidak sekedar membangun tim satelit biasa, tetapi mencoba menciptakan generasi baru MotoGP Italia. Menariknya, momentum VR46 datang ketika tim pabrikan Ducati sendiri justru tidak stabil akibat cedera Marc dan tekanan kepada Bagnaia. Artinya, musim 2026 bisa menjadi titik perubahan besar di internal Ducati. Jika VR46 terus tampil kompetitif, pengaruh Rossi di pedok akan semakin besar. Apalagi Fabio Di Giannantonio mulai menunjukkan performa konsisten dan mampu memanfaatkan kekacauan balapan untuk meraih kemenangan penting. Dari 4 berita tersebut, terlihat bahwa MotoGP 2026 sedang memasuki masa transisi besar. Marc Marquez masih menjadi ancaman meski belum menang. Race direction mulai dipertanyakan akibat kontroversi red flag. MotoGP Catalunya 2026 ternyata belum benar-benar berakhir. Meski balapan utama sudah selesai digelar, efek dari race paling chaos musim ini masih terus terasa di pedok MotoGP. Mulai dari pengakuan mengerikan Marco Bezzecchi yang mengaku bergidik membayangkan jika dirinya berada sedikit lebih dekat dengan crash horor Alex Marquez, kebangkitan brutal Pedro Acosta saat tes Catalunya, hingga tuntutan para rider agar tikungan pertama Barcelona segera diubah demi keselamatan pembalap. Semua itu membuat Catalunya 2026 terasa seperti titik balik besar MotoGP musim ini. Crash Alex Marquez memang menjadi pusat perhatian dunia balap motor beberapa hari terakhir. Insiden itu bukan sekedar kecelakaan biasa, itu adalah salah satu momen paling menyeramkan yang pernah terjadi dalam beberapa musim terakhir MotoGP. Saat itu Alex sedang bertarung sengit melawan Pedro Acosta di barisan depan. Namun motor KTM Acosta mendadak kehilangan tenaga di area cepat lintasan. Alex yang berada sangat dekat di belakang tidak punya cukup waktu menghindar. Benturan keras pun terjadi. Motor Alex terlempar liar ke gravel dan bahkan terlihat berputar di udara sebelum hancur berkeping-keping. Dan ternyata, Marco Bezzecchi menjadi salah satu rider yang paling syok melihat kejadian tersebut. Pembalap Aprilia itu mengaku sampai bergidik saat membayangkan kemungkinan lebih buruk yang bisa saja terjadi.